Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu sekarang kita masuk ke pertemuan 6 tentang bioakustik. Jadi pada bahasan fisika topik kali ini bioakustik, terlebih dibahas mengenai fisika getaran, gelombang, dan bunyi. Jadi jika kalian yang sering lihat dalam misalnya pemain musik, itu sangat amat mematuhi dari konsep fisika bioakustik ini sendiri. Jadi secara terminologi bioakustik bisa dipecah menjadi dua kata, yaitu bio dan akustik. Bio berasal dari kata living science atau hayati atau hidup, dengan akustik yang berarti kajian getaran dan bunyi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bioakustik merupakan suatu kajian atau ilmu dalam suatu disiplin ilmu fisika yang mempelajari tentang kajian getaran dan bunyi dan efeknya terhadap makhluk hidup atau terhadap komponen hayati. Kalau bioakustik itu sendiri jadi adalah suatu perubahan gelombang mekanik terhadap zat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Jadi sangat amat bergantung antara gelombang mekanik dengan gelombang bunyi yang dihasilkan. Nah, kita bisa simpulkan bahwa proses bioakustik ini adalah sebenarnya pada dasarnya adalah proses penerimaan atau reseptor pendengaran yang ditimbulkan oleh gelombang bunyi dan bagaimana itu diterjemahkan oleh indera makhluk hidup itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini mempelajari tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik dari satu tempat, bolak-balik, dan akhirnya menuju ke tempat kesetimbangannya dari yang kondisi mula-mula. Jadi bisa kita lihat bahwa jika kalian memiliki sebuah pegas atau memiliki sebuah bandul, jadi kalau misalnya kita sebut bergetar adalah dari pas pertama kali kalian pegang ke atas, ke titik kesetimbangan, ke bawah, dan ke titik kesetimbangannya. Itu yang disebut dengan satu getaran. Jadi getaran adalah gerak bolak-balik dari atas, bawah, hingga sampai kepada titik kesetimbangan yang pertama tadi. Begitupun juga jika kalian misalnya menggetarkan atau menggerakkan sebuah ayunan bandul. Jadi kalau misalnya kalian posisinya mengambil dari titik yang paling jauh, maka ke titik terbawah, ke titik yang paling jauh yang di sebaliknya, kembali ke titik setimbang, dan kembali ke titik awal, itulah yang disebut satu getaran. Atau gerak bolak-balik hingga kembali ke titik asalnya pada kondisi semula. Jika kita memahami dan kita lihat, maka kita akan menemui suatu parameter penting dalam ilmu fisika bioakustik yang disebut frekuensi. Frekuensi didefinisikan sebagai banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik. Jadi secara matematis bisa dirumuskan bahwa frekuensi adalah jumlah getaran per waktu yang dinotasikan dengan F sama dengan sigma getaran per T. Dengan satuan frekuensi itu hertz atau hertz, dan waktu harus spesifik dalam second. Jadi setiap kalian menghitung frekuensi, kalian harus mengubahnya dari dimensi waktu yang kalian yang ditanyakan ke kalian hingga sampai dalam basis second. Dan selain frekuensi dikenal juga dengan pasangannya satu lagi, yaitu periode. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu getaran. Jadi sederhana untuk rumus T atau periode adalah 1/F dengan satuan second. Tadi setelah getaran berarti kita akan menjumpai istilah gelombang. Jadi kalau getaran kan hanya bergerak bolak-balik suatu benda atau suatu sistem. Nah, apa itu yang disebut gelombang? Gelombang adalah jika sistem itu mengalami getaran tetapi merambat atau bergerak. Jadi sifatnya nggak statis seperti tadi kalau kita menggetarkan misalnya penggaris, bandul, ataupun pegas. Jadi ini biasanya udah ada akibat dari adanya gangguan atau usikan, dan ini lebih dinamis. Jadi dia bisa merambat atau mengalir. Jadi melalui gelombang bisa juga kita temuin atau kita simpulkan suatu fenomena bahwa gelombang merupakan cara untuk memindahkan bentuk energi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi di sini ada terjadinya pergeseran atau terjadinya pemindahan energi. Sangat amat lazim diklasifikasikan untuk penggolongan gelombang berdasarkan arah getaran, walaupun bukan hanya arah getaran saja. Kita kenal ada istilah gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Untuk apa itu gelombang transversal dan gelombang longitudinal, silakan kalian cari karena itu nanti ada di tugas yang harus kalian kerjakan.
Lalu tadi ada getaran, gelombang, dan yang terakhir adalah bunyi. Jadi sumber bunyi bisa dihasilkan adanya getaran dan adanya gelombang. Dari getaran atau vibrasi itu tadi, kalau misalnya kita lihat atau kita tinjau dari berapa besar frekuensinya, maka akan dibedakan menjadi 3. Bunyi itu memiliki tiga jenis frekuensi. Yang pertama adalah bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bisa disimpulkan bahwa bunyi ini sangat amat lemah. Yang kedua audiosonik. Audiosonik adalah antara 20 sampai 20 ribu Hz, dan kita termasuk klasifikasi makhluk hidup yang bisa mendengar bunyi audiosonik. Untuk infrasonik manusia tidak bisa mendengar. Begitupun juga untuk kategori ultrasonik, yaitu bunyi yang di atas 20 ribu Hz. Untuk lebih detailnya itu coba kalian cari sendiri, itu nanti ada di tugasnya. Sedangkan kita juga kenal adanya istilah intensitas. Intensitas ambang yang dapat didengar adalah sekitar 1 watt per meter persegi atau 10⁻⁻12 sebagai intensitas ambang atau parameter dasar. Ya, sekian dan terima kasih. Silakan kalian beralih ke soal-soal. Seperti biasa, petunjuk pengerjaan tugas, kalian buka slide tadi, kalian cari referensi, bisa dari buku ilmiah, bisa dari internet atau sumber-sumber artikel yang terkait. Tapi mohon jangan dari Wikipedia, karena Wikipedia sangatlah tidak bisa dikatakan kurang relevan dan kurang ilmiah. Lalu untuk soal hitungan, kalian seperti biasa jawablah dengan lengkap sesuai format seperti diketahui ditanyakan jawab, dan kalian tulis kalau misalnya mendapatkan pustaka dari luar, tolong mohon ditulis daftar pustakanya. Jadi soal nomor 1, sebutkan dan uraikan 3 macam fenomena getaran di luar yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa kalian ambil di sistem-sistem yang lain ataupun kalian jumpai pada alam sekitar. Lalu soal nomor 2, soal perhitungan, dalam setengah menit ada 6.000 getaran, kalian cari berapa nilai frekuensi dan periodenya. Lalu nomor 3 tadi seperti yang saya singgung, kalian jelaskan lagi lebih dalam dan berikut dengan contohnya 2 macam gelombang berdasarkan apa getaran. Tadi udah paham ya, gelombang transversal dan longitudinal itu apa aja, coba kalian jelaskan dan kalian uraikan. Nomor 4, ada 3 macam klasifikasi gelombang bunyi seperti yang tadi saya juga singgung juga. Kalian sebutkan, menjelaskan serta beri contoh makhluk hidup yang bisa mendengarnya. Tadi sudah saya sempat singgung yang untuk audiosonik, contohnya manusia. Coba kalian cari lagi, kalian explore lagi lebih jauh. Dan yang terakhir, jelaskan definisi desa, dentum, dan resonansi. Ya, untuk sekian sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.